Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang 14 hingga 21 Desember 2024. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa ya. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, kita mulai. Ini energinya kamu bersama dengan si DE ya. Berikut di situ, berikut di situ, berikut ada energinya di situ dan ada energinya di situ ya. Oke, kemudian di situ, kemudian di situ. Hadir energinya di situ, ada lagi di situ, ada lagi di situ. Ya. Mari lihat kamu sempet agak-agak jengkel gitu ya, Libra, ngelihat si seseorang ini. Kok sepertinya dia menjauh dari kamu gitu ya, atau dia kayak nunjukin perubahan-perubahannya dia gitu ya. Dia ada tetapi dia lebih banyak diamnya gitu ya. Kok orang ini tuh kamu rasa seperti yang tertutup ke kamu. Beberapa kayak ada ini kok misterius banget sih gitu ya seseorang ini. Jadi itu tuh bikin kamu kayak kesel gitu loh ya. Dia apa-apa tuh diam gitu ya. Dia apa-apa tuh kayak menghindar dari kamu gitu ya. Kamu ada di hadapannya dia tetapi kok kayak kamu ngelihat pikiran matanya dia kosong gitu ya. Seperti orang yang jauh banget gitu ya. Hanya seperti di hadapan kamu itu tuh seonggok tulang belulang gitu ya. Nggak ada ruhnya gitu, nggak asik gitu, anyep beberapa di sana ya, anyep. Hubungan ini tuh kamu rasa anyep banget gitu loh. Nah, beberapa memang kok dia close komunikasi sama kamu gitu ya, menghindar dia dan kamu nggak seneng yang situasi seperti ini tuh ya Libra. Kamu nggak seneng, kamu mau ada interaksi antara kalian berdua gitu loh. Kamu ingin seseorang ini tuh luwes sama kamu. Karena di matanya kamu beberapa ini tuh kok kaku banget gitu loh. Ya, yang tadi ini misterius sekali. Kamu kayak bingung ngebaca seseorang ini. Dia sebenarnya ngapain sih sama kamu? Apakah dia cinta sama kamu? Apakah dia sayang sama kamu? Apakah dia ingin bersama dengan kamu? Atau apa gitu ya. Bisa kayak banyak pertanyaannya kamu tentang si seseorang ini. Gitu ya. Apa sih ininya dia? Apa sih apanya dia gitu ya. Gitu loh. Nggak bikin kamu apa ya, dia itu tuh bikin kamu penasaran, bikin kamu jengkel gitu ya. Kok pasif gitu ya. Seseorang ini tuh pasif untuk mengusahakan kehangatan di antara kalian berdua, kedekatan di antara kalian berdua, keromantisan di antara kalian berdua. Kamu ngeliat dia pasif banget. Kalaupun di sana ada keaktifannya, tapi aktif untuk bikin hubungan ini tuh lebam, bikin hubungan ini tuh kayak lagi musim salju gitu ya. Nggak enak. Kamu ngerasa nggak enak. Seperti itu. Kamu nggak suka gitu ya. Untuk beberapa ini tuh mungkin sikap yang berubah. Ya, tadinya kalau kalian ini hubungannya sudah lama banget gitu ya. Beberapa mungkin tadinya kamu ngelihat seseorang ini tuh wah gitu ya sama kamu. Bolak-balik mau chatting kamu, bolak-balik mau nelfon kamu. Ya, orangnya seperti antusias menjalani relationship dengan kamu. Gitu ya. Dia ngelakuin ini, dia ngelakuin itu dan sebagainya ke kamu. Gitu ya. Tapi belakangan hari ini, mari lihat itu tuh bisa kayak energi 40 hari ya. 40 hari belakangan ini tuh, atau ya ini untuk menggenapi hitungan 40 hari ya. Seseorang ini tuh kok lain gitu loh ya. Kok lain banget. Itu yang bikin kamu jadinya jengkel. Gitu loh ya. Kalau orang ini tuh baru kamu deketin, kamu bisa kayak ngerasa bahwa upaya pendekatanmu untuk sampai saat ini tuh
kok masih gagal. Nah, gitu ya, kok masih gagal. Orang ini tuh seperti tidak bergeming, gitu ya. Orang ini tuh sepertinya kok kayak nggak sadar gitu loh. Tidak mengapresiasi apa yang kamu lakukan ke dia. Gitu ya, kamu udah coba kayak tarik-tarik perhatiannya dia, gitu ya. Tapi seperti entah sengaja atau tidak sengaja, kamu kayak ngelihat orang ini tuh kok nggak ngeh gitu loh. Jadi nggak seperti kamu lihat nggak ada apresiasinya dia pada tindakannya kamu, gitu ya. Nggak peduli kamu udah kayak pakai gaya koprol, salto gitu ya. Kamu udah pakai gaya terjun payung gitu ya. Kamu udah pakai gaya senam bebas apalah gitu ya. Udah segala jurus-jurus kekerenannya kamu udah kamu tunjukin ke seseorang ini. Tapi kok kayak nggak ada sih apa-apanya dari orang ini, gitu ya. Nggak ada yang wah kamu keren gitu ya. Kamu nggak ngeliat itu ada di sana. Kamu udah coba kayak mengangkat topik-topik yang kira-kiranya topik itu tuh akan bikin kalian ketawa gitu ya, akan bikin kalian, kamu udah lakukan upaya bikin kalian makin akrab, tapi kok seseorang ini tuh diam aja gitu ya. Dia nolak kamu mungkin, atau ya dia diam. Pokoknya dia tidak nunjukin keantusiasannya dia sama kamu. Nah gitu ya. Jadi ya kayak mengkunci diri seseorang ini tuh, kamu lihat ya di matanya kamu itu tuh, ini kok orang mengkunci diri, kok dia bikin jarak gitu ya antara kamu dengan dia gitu. Walaupun dia udah berstatus sebagai suaminya kamu, istrinya kamu gitu ya, tapi kok seperti asing dia ya. Dia memperlakukan kamu seperti orang asing gitu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau kamu jengkel ya ngelihat si pasangannya kamu ini, kamu jengkel seperti itu. Nah kejengkelannya kamu ini tuh nanti bisa kayak yang bikin kamu berubah sikapnya dari dia. Tapi beberapa ini tuh tunggu kamu ngamuk-ngamuk dulu sama dia ya. Kalau hubungan kalian sudah sampai semesra, sampai seintim itu gitu ya. Kalau kalian udah intim banget, kamu bisa marah gitu loh. Kamu bisa keekspresikan ketidaksenangannya kamu ke seseorang ini. Gitu ya. Kamu bawelin dia, kamu cerewetin dia. Gitu ya. Ini beberapa, maaf banget ya, maaf banget. Kamu bisa kayak maki-maki dia juga gitu. Maaf banget ya, tidak semua seperti itu ya, hanya untuk beberapa aja. Saking gedeknya gitu. Aku salah apa sih ini GLBK gitu ya. Gitu ya. Kamu bisa gitu ke seseorang ini. Karena kamu ingin kayak menggoncang dia, menggugah dia. Wih, ini orang membatu banget gitu ya. Jangan-jangan kalau tersebut dari tenggorokannya kamu GLBK itu tuh bisa bikin dia gitu tersadar, dan kemudian ya jangan semembatu ini gitu loh, cair dia jadinya gitu ya. Mungkin kamu kayak ngerasa orang ini mesti kena kick gitu ya di sana. Nah namun ya tadi kamu akan berubah ya, entah bagaimanapun caranya kamu nunjukin ekspresinya kamu ke seseorang ini, mari lihat kamu bisa akan berubah dengan si dianya gitu ya. Jadi yang tadinya kamu kayak berusaha untuk deket gitu ya, akhirnya kamu udahlah cuekin aja lah gitu ya. Dengan kamu bisa langsung aja otomatis nge-switch ya, yang tadinya kamu ingin tarik perhatiannya dia gitu, kamu nanti langsung akan nge-switch dirinya kamu jadi kayak ya udah deh aku cari happy aja tanpa dia. Memangnya nggak bisa? Ya bisa gitu kamunya ya. Jadi kamu agak-agak ringan gitu jadinya ya, rentang 14 hingga 21. Kamu nggak mau kacau-kacau lagi pikiranmu, perasaanmu. Kamu nggak mau yang kayak penasaran sampai gimana lagi gitu ya tentang perihal si dia. Kamu yang gini, udahlah aku happy aja lah gitu ya, aku ya senang aja gitu ya. Jadi kayak kamu akan menyibukkan dirinya kamu melakukan hal-hal lain gitu ya, demi menghindarkan kamu dari memikirkan ataupun merasakan apa yang sedang berlaku di relationship-nya kalian berdua ini. Entah kamu melakukan perjalanan gitu ya, atau kamu ya nyibukin dirinya kamu main game. Soalnya ini tuh tindakan
satu aktivitas yang asik ya menurut kamu. Misalnya kamu hobinya bekerja, ya kamu bekerja. Misalnya kamu senangnya apa gitu ya, misalnya menggarap sawah gitu ya, itu yang kamu lakukan gitu. Di sana. Jadi kamu kayak menyibukkan dirinya kamu dengan aktivitas-aktivitas yang bikin kamu happy, bikin kamu seneng gitu ya. Sambil gitu kan, sambil kamu nunggu seseorang ini. Gitu. Bukan berarti di sini tuh kamu akan artinya kamu cuek kemudian ninggalin dia. Ya nggak gampang ya cerita ninggalin itu kan nggak gampang ya. Apalagi kalau udah suami istri. Gitu kan, nggak ada lah, nggak gampang di sana. Kamu hanya yang seperti mengkosongkan sajalah dulu ya hubungan ini dari energinya kamu gitu. Jadi seolah-olah kayak tersebutlah ya kamu itu tuh cuek, abai, acuh gitu ya. Tapi ya sebenarnya di situ tuh kamu kayak nunggu seseorang ini tuh dia ngapain kek gitu ya. Dia jangan yang diam-diam, dia jangan yang tutup, dia jangan ngeblokir kamu gitu. Jadi kamu kayak mau ngelihat dia actionnya akan seperti apa gitu loh ya. Jadi kamu nunggu seseorang ini. Tapi model penantiannya kamu bukan dengan cara membosankan dirimu, tetapi ya sembari bikin dirimu happy, bikin dirimu senang-senang gitu ya. Karena situasi kalian berdua ini tuh masih di ranah kemampuan handle-nya kamu gitu ya. Nah, beberapa memang kamu bukan mensibukkan dirimu pada hal-hal lain gitu ya. Beberapa ada yang kayak kamu justru makin antusias ya. Ini tuh bagi kalian yang di 3 birth chart big-nya itu tuh ya, 3 besar birth chart astrologinya itu tuh kuat energi apinya. Kamu bisa agaknya lebih tertantang. Nah di sana ya. Kamu bisa agak lebih tertantang. Masa iya sih aku nggak bisa taklukin ini orang? Masa sih aku nggak bisa rubah keadaan seperti ini? Kok aku jadi malah terkondisikan oleh sikap laku dari pasanganku? Ya mestinya aku dong yang sebagai penentu apakah hubungan ini akan membahagiakan, apakah hubungan ini begini, apakah hubungan ini begitu gitu ya. Harusnya aku dong gitu ya. Terutama kalau kamu juga yang usianya masih 20-an, oke? Usianya kamu 20-an gitu kan. Awal-awal 30 kamu bisa kamu jadikan ini tantangannya kamu gitu ya. Masa aku mau dicuekin sampai sebegitu lama gitu ya? Nggak bisa orang mencuekin aku gitu ya. Nggak bisa dia hanya diam-diam aja gitu loh. Nggak bisa dia seolah-olah acuh dan abai ke aku gitu loh ya. Wah kamu malah kayak ada usaha mendekati dia. Wah mendekati gitu ya. Di situ. Atau kamu kayak yang usaha untuk bikin seseorang ini tuh makin galau gitu ya. Udah kemarin kamu bikin kacau, kamu bisa kayak tertantang makin bikin dia kacau. Karena harapannya kamu bukan mau nyakitin ya. Kamu tidak ada niatan nyakitin, tapi kamu punya tujuan ingin biar seseorang ini tuh ngeperhatiin kamu. Gitu loh. Atau bikin dia tuh makin kayak terbuka sama kamu. Gitu ya. Kamu bisa kayak manas-manasin dia. Tapi itu tuh tindakan yang spontan ya. Kamu bukan yang kayak pakai planning, tanggal sekian, jam sekian aku akan melakukan ini gitu ya. Enggak. Itu tuh hanya kayak spontanitasnya kamu aja. Gitu ya. Kira-kira dapat momen nih. Gitu ya. Kira-kira dapat momen ini tuh yang kayak bikin dia tersentak akan kehadiran kamu. Wah, langsung kamu lakuin. Gitu. Kamu nggak pakai planning di sana. Gitu ya. Jadi kamu bisa kayak yang bikin dia makin happy atau bikin dia makin tidak happy. Tapi ketidakhappyan ini tuh bukan karena azas nyakitin lagi-lagi di sana ya. Hanya biar bikin dia itu tuh tergugah gitu lah. Tergugah pada kehadiran dirimu.
Energi dari seseorang ini tuh memang dia banyak pikir ya. Dia banyak pikir-pikir, merimang-rimangi gitu ya. Apa sih yang harus dia lakukan ke kamu? Bagaimana sih kebijaksanaan bertindak terbaik menyikapi relationship dengan kamu? Gitu ya. Lagi banyak pikir seseorang ini. Nah, di sana. Gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh hidup di dalam pikirannya dia. Oke? Jadi kalau misalnya kamu udah bergaya ya, kamu udah acting ginilah gitulah dan sebagainya, kamu ngerasa bahwa seseorang ini tuh tidak menyimak apa yang kamu lakukan, tidak menyadari apa yang kamu lakukan. Itu tuh karena dia membayang-bayangkan kamu di pikirannya dia. Kamu ada tetapi kamu lebih dipilih, tapi dirimu yang dipilih oleh dia itu tuh versi yang ada di kepalanya dia. Yaitu tadi ada pertanyaan-pertanyaan, apa yang harus aku lakukan ya? Gimana sebenarnya ya hubungan ini? Baiknya kayak gimana ya? Karena gini, kalau untuk saat sekarang ya, kayak ada mau memulai langkah baru di situ. Kayak dia meyakinkan dirinya dia ya. Dia ragu-ragu sekaligus dia gini ya, kondisinya dia ragu-ragu tentang hubungan kalian. Tetapi saat sekarang dia lagi menggodok dirinya dia untuk mencoba satu langkah baru bersama dengan kamu. Gitu ya. Di sana. Langkah baru apa? Ini tuh langkah baru seperti yang mau mencoba gitu ya. Dia tuh kayak meyakinkan dirinya dia untuk mau sajalah mencoba menjalani lebih lanjut relationship dengan dirimu. Jadi kayak ada perang batin dia di sana. Ya, ada perang batin. Ngasih kamu kesempatan untuk jadi pasangannya dia atau dia tutup saja kesempatan itu dari kamu. Gitu ya. Tetapi satu bagian dari dirinya itu tuh kayak kasih aja kesempatan gitu. Nah, di sana ya. Jadi dia itu tuh sedang kayak bolak-balik tuh mensugesti dirinya bahwa memberikan kesempatan kepada hubungan ini agar berjalan. Nah, gitu dianya ya. Dia sugesti dirinya. Dia sugesti dirinya, kasih aja kesempatan, coba aja jalani. Memangnya apa? Ya doain aja yang baik-baik, harapkan aja yang baik-baik, lakukan aja yang baik-baik. Ya semoga hasilnya nanti baik-baik. Nah, gitu-gitu ya. Jadi dia kayak meyakinkan terus dirinya dia gitu ya. Bahwa hubungan dengan kamu itu tuh hubungan yang aman untuk dia lakoni. Ya. Di situ. Yakinkannya terus, nggak ada masalah kok, nggak ada masalah kalau ngejalani, gitu-gitu, ya pelan-pelan aja coba dijalani, gitu-gitu dia ke diri dia sendiri. Nah di sana, tapi ya hal itu tuh ya sikap membuka diri ke kamu itu tuh memang belum di rentang 14 hingga 21 nanti yang dia tunjukkan, nanti setelahnya, gitu ya. Lepas dulu tanggal 21 baru nanti di situ tuh kamu bisa lihat pelan-pelan, perlahan-lahan gitu ya. Seseorang ini tuh mulai akan menginvestasikan energinya dia ke hubungan dengan kamu. Nanti dia pelan-pelan akan care sama kamu, perhatian sama kamu ya. Pelan-pelan seperti itu. Gitu ya. Mulai menumbuhkan cintanya dia sama kamu, memberikan maafnya dia, misalnya ya, jika perubahannya dia ini tuh karena terusik sebab ada kesalahan gitu ya, pelan-pelan nanti kamu lihat dia akan membuka diri ke kamu pelan-pelan ya, lepas tanggal 21 Desember ini. Oke, di situ nanti akan lebih menghangat hubungan kalian. Kamu akan lihat dia akan berupaya ya, dia akan berupaya untuk tarik perhatian kamu, bikin kamu happy, bikin kamu nyaman, bikin kamu tenang dan sebagainya. Pelan-pelan di situ ya. Oke, jadi kayak penantiannya kamu ini tuh itu akan berbuah manis lah ya. Tapi tolak ukur buah manisnya
kayak gimana ya. Kalau misalnya dipakai tolak ukurnya kamu, ya belum tentu juga ya seperti tolak ukurnya kamu. Tetapi yang intinya kamu akan lihatlah ada tindakan-tindakan seseorang ini tuh untuk merapatkan dirinya dia ke dirimu gitu ya. Oke, dalam bacaan ini hadir energi dari Leo di sini, berikut ada energi dari Scorpio di sini, berikut ada energi Leo lagi. Ini energi Leo kenceng banget ya. Masuk energi dari Scorpio, ada Aries di sana, ada energi dari Pisces, ada Cancer di situ, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada energi dari Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer ada di sini energinya ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.